Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafak Prabwadi. Di video saya kali ini saya akan membahas desain interior masjid. Lokasinya di Lambosa, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Selatan. Untuk desain eksteriornya bisa dilihat di link yang saya bagikan pada kolom deskripsi. Oke, langsung kita ke desain interiornya. Ini dia desain interior lantai 2-nya. Untuk lantai 1, saya lihat di sini. Nah, ini lantai 1. Dari lantai 1 tanpa perlu masuk ke dalam masjid, dia bisa naik tangga di kiri dan di kanan untuk mengakses ke lantai 2. Nah, ini lantai 2-nya. Sini pintu di sini saya kasih partisi agar ketika ada kegiatan di lantai 2 itu suaranya tidak mengganggu sampai ke lantai 1. Di sini juga ada tangga untuk akses ke plat atap ketika ada perawatan atau ada kegiatan perawatan di bagian atap. Kolom-kolomnya di sini saya bagi menjadi beberapa bagian. Ini 5 meter, ini kurang lebih 3 meter. Di sini ada ruang penyimpanan seperti sapu, alat-alat pel itu biar tidak jauh-jauh ke lantai 1. Untuk bagian sini sengaja saya tidak beri tiang ketika ada kegiatan-kegiatan ekstra itu yang bisa dilaksanakan di lantai 2. Jadi dia punya area yang cukup luas. Seperti itu, kita langsung ke desain animasinya. Oke, kita mulai dari arah depan masjid. Ini bisa diakses oleh jemaah-jemaah yang berada di luar kompleks. Jadi arah masuknya dia dari depan. Untuk yang berada di kompleks bisa dari arah kiri dan kanan masjid. Dan sekarang kita masuk. Di sini lantainya saya pakai granit hitam untuk lantai terasnya. Sengaja memang saya bedakan dengan lantai granit bagian dalam. Di sini juga terdapat 2 pintu yang sama persis desainnya. Bukaannya cukup lebar dan saya pakai material itu dominan kaca bening. Di sini terdapat 2 tangga untuk sirkulasi ke lantai 2 tanpa perlu masuk ke dalam masjid. Kita bisa lewat tangga ini. Jadi di dalam masjid ini tak ada lagi tangga. Seperti itu. Ini ada 2 pintu besar. Di sini ini adalah area untuk jamaah yang tidak sholat. Jadi ketika ada kegiatan dalam masjid, kegiatan di masjid maksud saya, seperti pengajian atau apalah gitu, yang wanita-wanita ini disiapkan di sini. Jadi ketika siang dan atau hujan itu mereka tidak terkena imbasnya. Jadi mereka cukup terlindungi di sini. Seperti itu. Ini 2 pintu yang saya bilang tadi. Sekarang kita berada di dalam masjid. Perlu saya tekankan di sini bahwa seluruh bagian dinding kiri dan kanan itu saya juga memakai dominan kaca. Jadi cahaya yang masuk itu sangat melimpah. Namun di sini saya kasih bukaan jendela. Ada 4 daun di sini juga ada, di sini ada. Ini ketika cuaca sedang tidak stabil itu bisa ditutup dan kita bisa memakai kipas angin. Ini adalah akses yang bisa ditempuh dari arah kanan bangunan.
Biasanya di sini kan seperti yang saya jelaskan kemarin di video eksteriornya, untuk di sini ini ada kamar tamu atau orang bilang itu jujukan. Di sini ada. Nah, untuk di sini pemukiman warga itu bisa diakses dari sini. Ini dia pintu sebelah kiri. Nah, ini kaca-kacanya saya buka, saya pakai sangat-sangat dominan dengan ukurannya juga yang cukup besar, sehingga lebih terkesan long dalam bangunan. Untuk tiang-tiang di sini, ini saya pakai roster. Jadi tidak semua saya granit, ini saya pakai roster batu alam orang bilang. Nah, di sini untuk bagian sini saya pakai granit 50 cm ini. Ini tujuannya agar ketika sender orang biasanya ada kegiatan dalam masjid, dia tidak senderan di kaca tapi senderan di keramik seperti itu. Selanjutnya, nah ini saya siapkan beberapa ambalan. Ini sifatnya bukan tempat penyimpanan permanen, jadi ketika ada kegiatan pengajian, Al-Qur'annya itu ketika berpas-pasan dengan waktu sholat bisa diletakkan di sini. Ini hampir semua tiang bagian dalam itu ada, bukan hampir semua ya, maksud saya semua tiang bagian dalam itu saya tempatkan ambalan-ambalan untuk tempat penyimpanan. Seperti itu. Nah, ini lagi kembali. Nah, ini juga sini alurnya saya kan di sepanjang ini, hampir semua sepanjang sisi bangunan kiri dan kanan masjid itu saya tempatkan granit. Nah, endingnya itu ada di sini, di bagian sini. Jadi arah pandangan seolah-olah diarahkan ke depan. Jadi semua dari sini ini ending granitnya di situ, itu di sini seperti itu. Terus untuk mihrab, nah sebentar, ini untuk mihrabnya. Ini saya kasih bidang yang cukup luas, kurang lebih 6 meter. Tujuannya ini kan tidak ada void di lantai 2, dari lantai 1 ke lantai 2. Jadi ketika ini saya pakai ukuran kecil, itu kesan elegan dari masjid itu berkurang. Jadi keputusannya saya kasih lebar sekali, ukurannya 6 meter seperti ini. Jadi kesan gagahnya itu masih masuk. Dan ya saya pikir itu untuk lantai 1. Nah, di sini untuk menghindari kesan monoton ini, jadi sini saya pakai bentuk perulangan dari shading di lantai 2. Jadi bentuk kerucut ini merupakan perulangan dari shading device. Jadi ada kesinambungan antara ornamen yang ada di eksterior dengan ornamen yang ada di interior. Kita kembali ke luar bangunan masjid. Untuk bagian depannya, di sini coba kita perhatikan akses ke lantai 2. Oh sebentar, sini ini ada area-area penyimpanan. Sebenarnya sih sini saya manfaatkan untuk menghindari ruang kosong pada area bawah tangga. Jadi tidak bisa juga dibilang gudang sih, cuman terserah nanti pemanfaatannya untuk apa. Ini cuman menghindari ruang kosong pada gudang. Dan ini sama persis pada tangga di sebelah kanan. Nah, kita naik ke lantai 2. Di sini stop. Nah, ini pada bagian lantai 2. Di sini saya tidak memakai railing seperti pada anak tangga ini. Tujuannya di sini saya pakai material dinding kaca sampai ke bagian atas itu, agar ketika ada kegiatan di lantai 2 itu suaranya tidak sampai ke lantai 1, paling tidak samar lah gitu. Jadi
ketika ada dua kegiatan sekaligus di masjid, di sini untuk kegiatan muda-mudi kah atau kegiatan para remaja, nah di bawah juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Dan ini juga sama persis finishing di tangga sebelah, jadi full semua dari bawah sampai atas itu kaca semua pakai kusen aluminium. Nah sekarang kita berada di lantai 2, posisi menghadap ke tangga turun ke lantai 1. Oke, di sini. Nah, ini adalah bagian luar masjid. Jadi ini untuk wanita-wanita yang sedang tidak sholat atau berhalangan, itu ketika ada kegiatan di sini di dalam masjid, mereka bisa tetap menyaksikan kegiatan tersebut dan berada di area ini. Atau di sini kan ini juga bagian sini di kiri kanan ini untuk ini bukan dari bagian masjid, bukan dari bagian lantai masjid maksudnya. Jadi mereka juga bisa berada di sekelilingnya ini. Nah ini adalah akses tangga ke tangga akses ke atap masjid. Finishing tangga, railing tangganya pun saya buat simpel saja, besi hollow saya garis-garis sampai ke atas itu. Dan ini tangganya pakai material baja, nah, jadi tidak pakai tangga beton lagi. Dan sini yang saya bilang tadi sama persis dengan ini, sama persis maupun bagian kacanya atau modul-modul yang lainnya itu sama persis. Nah ini dia yang saya mau tekankan lagi, ini di lantai 2 ini seperti kita lihat di sini tidak ada lagi kipas angin, karena di sini bukan udara sangat banyak. Jadi udara yang masuk ke dalam masjid itu sangat banyak sekali. Nah, ini jendela disiapkan untuk akses pandangan keluar saja itu. Ini jendela mati, ini maksud saya ini kaca mati, ini jendela hidup. Jadi satu tempo itu bisa dibuka. Nah, sini modul-modulnya ini saya pakai bentangan 5 meter. Nah, ini dia yang focal pointnya itu di sini. Nah, ini adalah ruang yang bebas kolom. Jadi bentangan dari sini ke sini kurang lebih 10 meter. Jadi ini bebas dipakai kegiatan di bawah plafon ini seperti itu. Jadi cukup luas ketika dipakai kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ini juga shading sama kayak yang tadi. Shadingnya ini adalah bukaan udara. Ini dan ini bukan cahaya. Hampir semua badan bangunan lantai 2 diulangi seperti itu ya, banyak sekali. Jadi tidak memerlukan lagi tambahan kipas seperti itu. Jadi udara dan cahaya ini bebas sekali masuk di lantai 2. Sekarang ini bagian kubahnya, oh sebentar, ini dia. Nah ini adalah area penyimpanan. Ketika ada kegiatan perawatan, menyapu atau bersih-bersih itu tidak perlu lagi turun ke bawah. Jadi di sini bisa disimpan sapu, kain pel dan sebagainya. Jadi dirasa cukup untuk penyimpanan kecil-kecilan, tidak perlu banyak. Nah, di sini siapkan kurang lebih ukurannya itu 5 kali 1,5 seperti itu. Nah kita kembali ke kubahnya. Ini lampu hiasnya bisa dibuat sendiri, jadi kita tidak perlu memesan atau mencari di toko yang harganya sangat cukup mahal. Ini saya memakai besi hollow, ini juga besi hollow.
dimensinya bebas. Ini saya pakai kemarin kurang lebih 6 meter. Ini dari sini ke sini kurang lebih 6 meter, digantung 2. Ini saya finishing ke cat gold, jadi untuk menambah elegannya seperti itu. Nah, ini plafonnya kita buat berbentuk kubah, jadi kita tidak perlu membuat masjid itu harus memakai kubah. Saya enggak pakai seperti itu, jadi saya untuk memunculkan kesan kubah itu di sini desainnya saya pakai permainan plafon. Sementara atapnya seperti kita lihat di desain eksteriornya kemarin itu saya pakai limas gitu, atau orang bilang piramid gitu. Itu jadi di antara lubang piramid itu saya buat plafon yang berbentuk kubah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup penjelasan singkat desain interior Masjid Baitur Rahim. Lokasinya berada di Lambusa, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Semoga desain ini bisa menambah inspirasi bagi saudara-saudara yang lain, dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.